Hiyo Tsumagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk pagi ini? Semoga segala sesuatunya dilancarkan untuk hari ini ya teman-teman. Oke, jadi manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Semua forum sudah membocorkan beberapa informasi terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1079 yang jatuh di pagi hari ini. Informasi ini langsung dikonfirmasi dan juga diakui kebenarannya oleh pihak terpercaya yakni Redon dan juga Warsgen Forum. Sebelumnya, mengingatkan saja ya, di chapter lalu kita mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan, yakni identitas pengkhianat sudah diketahui. Dia adalah York. Itu pun diikuti dengan ratusan kapal angkatan laut bersiap untuk menenggelamkan Pulau Egghead beserta dengan seluruh isinya dengan tujuan melenyapkan Dr. Vegapunk. Yep, sebelum kita masuk ke dalam videonya seperti biasa ya, siapkan diri kalian untuk memulai pagi ini dengan doa dan juga semangat agar apapun yang kalian rencanakan bisa terwujud untuk hari ini. Jika kalian sudah siap, mari kita bersama-sama tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1079 kita kali ini diberi judul Yonko Bajak Laut Rambut Merah. Chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang kembali menceritakan lanjutan perjalanan dari Germa 66. Namun sampul ini merupakan bagian cerita terakhir mereka. Minggu depan sampul cover diisi kembali dengan cover fan request. Nah, bagian pertama pada bocoran kita kali ini mengatakan bahwa York mengetahui bahwa pemerintahan dunia telah mengkhianatinya. Jadi dia memerintahkan Seraphim untuk membunuh semua orang kecuali Stella. Sementara itu, di bagian terdekat dari Pulau Egghead, kita melihat sebuah kapal dengan bendera bajak laut Blackbeard di atasnya. Kemudian adegan beralih ke Pulau Elbaf. Di sana terdapat pertarungan bajak laut Shanks melawan bajak laut Kid. Akagami no Shanks menggunakan teknik seperti Kamusari dan berhasil mengalahkan Kid. Sementara itu, para raksasa yakni Dory dan juga Braugi menghancurkan kapal milik Kid. Kru Kid menyerah dan memberikan salinan raut poneglyph. Di akhir chapter, kita melihat kotak narator. Bajak laut Kid dimusnahkan. Detail dari kotak narator ini, pada hari ini bajak laut Kid yang dipimpin oleh Yutas Kapten Kid dikalahkan dan impian mereka untuk menjadi raja bajak laut pun berakhir. Bajak laut Kid dengan ini dimusnahkan sepenuhnya. Tidak lupa informasi tambahan lainnya bahwa di minggu depan chapter akan libur. Gila, benar-benar gila. Isi chapter kali ini di luar dugaan dan benar-benar membuat kita merinding. Yeps, jadi Tampungan akan sedikit saja membahas mengenai poin penting yang kita dapatkan di chapter kita kali ini. Ternyata pemerintahan dunia sudah mengkhianati York pada kasus ini. Jadi sebab itulah dia membiarkan Stella yang asli untuk tetap hidup. Para cloningan Vegapunk yang lainnya harus segera siap untuk dia musnahkan. Diketahui masih tersisa satu cloningan Vegapunk yakni Atlas, masih belum menjadi target sasaran dari York ini. Jadi sisa dari mereka semua sudah terlihat sekarat dan juga berakhir dengan sangat menyedihkan. Kemudian rencana apa yang akan York lakukan lagi setelah dia dikhianati oleh pemerintahan dunia? Gokilnya, diketahui adalah di dekat dari Pulau Egghead ini muncul kapal dengan Jolly Roger bajak laut salah satu Yonko, yakni Blackbeard. Apakah bajak laut hati bisa kita simpulkan bernasib sama yang juga dialami oleh bajak laut Kid pada chapter ini? Mungkinkah Lau dan juga kawan-kawannya juga dikalahkan oleh Kurohige dan salinan rod poneglyph dari mereka juga berhasil dicuri oleh kru Kurohige? Setelah berhasil mengalahkan Lau, kelompok ini langsung sigap untuk kembali bergerak menuju ke Pulau Egghead karena mereka tahu adanya informasi yang menyebut bahwa akan terjadi perang yang besar yang akan melibatkan banyak orang di pulau ini. Jadi seperti biasa ya, bajak laut ini akan mengambil keuntungan dalam perang besar ini. Jika dipikirkan harusnya Teach dan kawan-kawan yang melawan Lau yang akan menuju ke Pulau Egghead, bukannya sisa kru yang tidak terlihat dan masih ada di Pulau Hachinosu. Karena yang kita tahu bahwa salah satu pasukan elit angkatan laut yakni Garp mencoba untuk menyelamatkan Koby di sana. Jadi anggota Kurohige seperti Avalo Pizarro, Vasco Shoot dan juga yang lainnya akan memastikan keberadaan dari Koby di Pulau Hachinosu benar-benar aman. Jadi mungkin benar rasanya bahwa kru yang menuju ke Pulau Egghead itu adalah Teach, Jesus Burgess dan juga yang lainnya. Jadi apakah Lau benar-benar hancur seperti bajak laut Kid? Bagaimana menurut kalian dengan hal ini? Silahkan langsung berdiskusi di kolom komentar ya. Dan terakhir mengenai bocoran tentang Akagami no Shanks. Satu kata yang bisa menggambarkan hal ini, rambut merah benar-benar seorang monster. Ini terlalu gila. Impian dari satu bajak laut besar yang berharap untuk mendapatkan One Piece di awal benar-benar sudah musnah di tangan satu orang yakni Shanks. Usaha yang selama ini dilakukan oleh bajak laut Kid telah benar-benar sudah sirna. No comment, momen ini benar-benar terlalu membuat merinding.
Yap, seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamago juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Awal berita kita mulai dari informasi terupdate mengenai One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Kabarnya sekarang adalah kembali beredar informasi terkait dengan pemeran karakter One Piece live action ini. Aktor yang bernama Rebaune Gyoshimore telah mengungkapkan bahwa dia akan berperan sebagai mantan Mr. Seven yang dibunuh Zoro di One Piece live action. Nah, bagi kalian tidak ingat, Mr. Seven ini disebutkan pada chapter 190, referensi dialog dan juga SBS chapter 340 untuk kalian yang belum ingat ya. Yep, selanjutnya informasi terkait One Piece Film Red yang update di minggu ini. Film dari One Piece ini lagi-lagi menorehkan rekor dan juga penghargaan. Nah, kali ini One Piece Film Red memenangkan 3 penghargaan. Penghargaan tersebut didapatkan di Film Akademi Jepang ke-46 yang diadakan untuk hari ini. 3 penghargaan tersebut antara lain Excellent Animation of the Year, Special Award, The Chairman Series Award, dan terakhir Popularity Award, Best Picture. Eits, tidak hanya sampai di situ. Di Japan Gold Disc Award 2023 kemarin, lagi-lagi film ini mendapatkan penghargaan resmi, di antaranya adalah penyanyi soundtracknya yaitu Ado mendapatkan penghargaan khusus. Utano Uta One Piece Film Red mendapatkan album animasi tahun ini. New Genesis oleh Ado ini adalah 3 lagu terbaik yang di-download. Dan terakhir, New Genesis oleh Ado adalah 5 lagu terbaik menurut streaming. Yep, semua sumber ini Tamagon dapat dari Crunchyroll. Tidak hentinya ya, baru kemarin saja One Piece Film Red ini mendapatkan penghargaan yang didedikasikan kepada Eiichiro Oda. Dan kali ini 3 sekaligus penghargaan disabet langsung oleh Film Red dari penghargaan Film Akademi Jepang ke-46. Belum lagi juga soundtrack dari film ini yang menorehkan rekor yang benar-benar banyak. Ada yang menarik dari video promosi yang dilakukan oleh pihak One Piece dalam perayaan komik volume 105-nya. Nah, di sini memperlihatkan video yang berupa rangkuman dari awal Luffy memulai petualangannya hingga akhirnya dia sampai ke Pulau Egghead sampai saat ini. Yep, dalam video ini memiliki tema layaknya seperti game zaman dulu dengan konsep Roblox. Uniknya adalah dalam rangkuman cerita Luffy dari awal sampai sekarang, di sana banyak memperlihatkan beberapa karakter dan juga organisasi terbaru Cross Guild yang diperlihatkan. Salah satu yang menarik juga yakni mengenai pemilihan gambar dari 3 senjata kuno di dalam dunia One Piece, yakni Pluton, Poseidon, dan juga Uranus. Ketiga dari senjata kuno ini diperlihatkan gambarnya dalam video tersebut. Namun, kita masih belum jelas mengetahui bentuk dari gambar tersebut karena di video ini terlihat sangat buram. Ini juga berbentuk kepingannya hanya beberapa. Nah, mungkin dari kalian yang jago dengan desain dan juga ahli clip art bisa membaca nih pixel gambar. Siapa tahu bisa jadi ini merinci gambar rahasia agar kita bisa mengetahui bentuk dari ketiga senjata kuno yang saat ini masih misterius. Oke, dalam SBS 105 kita mendapatkan informasi tambahan mengenai karakter dari Yamato. Garis cantik yang dimiliki oleh Kaido ini diketahui ternyata mempunyai makanan yang tidak dia sukai, dan tentunya dia tidak akan mau memakan makanan tersebut. Nah, Oda mengungkapkan makanan yang paling tidak disukai oleh Yamato adalah makanan pedas seperti cabai dan juga wasabi. Yap, apa dari kalian juga tidak menyukai makanan-makanan pedas? Informasi lainnya dalam SBS 105 juga ada yang lucu, yakni Oda menggambar Kaido jika dia makan permen asam. Di SBS tersebut juga menampilkan gambar tentang manga yang terdapat pada manga One Piece. Artinya ini adalah cerita yang memang ada di dalam dunia One Piece yang ditanyakan oleh salah satu penggemar dengan Oda Sensei. Ini adalah beberapa novel yang sudah ada di dalam dunia One Piece, yaitu Warrior of the Sea, Fire Dog, Monkey Ball, Pokemon, dan terakhir adalah Maruko-chan. Dan terakhir, tahukah kalian apa yang Tamagon pikirkan ketika melihat Kuma di chapter terbaru sedang mendaki Red Line menuju Marijoa? Ini mengingatkan Tamagon pada legenda Icarus yang mencoba mencapai matahari dan dihukum oleh Tuhan. Jadi, Kuma ini direpresentasikan pada Icarus, sedangkan matahari bisa dibilang itu adalah Marijoa dan Tuhan sendiri adalah kaum naga langitnya. Jadi, siapa yang akan muncul di puncak Red Line untuk menghancurkan Kuma? Daftar kandidatnya yang kuat adalah Im-sama, Kong, Akainu, Gorosei, atau bisa juga Tenryubeito. Nah, dalam legenda ini Icarus ditemani oleh Daedalus. Ini artinya ada yang akan menemani Kuma dalam menaiki Red Line. Yep, Monkey D. Dragon tentu tidak bisa membiarkan sahabatnya terbunuh kan? Jadi, Tamagon pikir dia akan menuju Marijoa dan bertabrakan dengan pasukan elit dari pemerintah dunia. Oke, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1079 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Mungkin dari kalian punya pendapat atau asumsi mengenai chapter terbaru kita ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan sekian saja pelayaran kita hari ini. Kita akan menuju pulau berikutnya untuk mereview chapter yang luar biasa ini dan membahasnya bersama-sama. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.